Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berbicara kepada setiap kami supaya kami tidak hanya mengerti, tetapi hidup kami juga diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Hari ini kita mau belajar dari doa Yunus. Ya, karena itu mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yunus. Oke, mari kita buka kitab Yunus, pasalnya yang keempat. Yunus pasal 4, saya akan bacakan ayat 2 dan ayat 3. Yunus pasal 4, ayat 2 dan 3, ini dari TB2. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Ini bagi saya doa yang luar biasa. Ya, karena apa? Ini doa dengan doktrin yang benar, tapi hati yang salah. Doktrin dari Yunus itu benar. Dia ngomong, "Aku tahu Engkau Allah pengasih dan penyayang." Itu benar. Panjang sabar, berlimpah kasih setia. Itu betul. Kemudian serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Itu juga betul. Tapi kemudian gara-gara itu, ini yang menjadi permohonannya. Jadi yang tadi itu bukan permohonan. Tadi itu lebih ke aku tahu ya Tuhan. Nah sekarang Tuhan, ini request saya. Apa requestnya dia? Sekarang ya Tuhan, ini masih rohani ya, dia ngomong sama Tuhan. Ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Doktrin yang benar, hati yang salah. Nah, untuk tahu kenapa dia minta mati, kita mesti tahu sedikit mengenai latar belakangnya. Oke. Kalau misalnya kita baca kitab Yunus, mungkin sebagian kita sudah pernah dengar kitab Yunus dari kecil, sekolah minggu, dari bayi. Yang diingat adalah Yunus di perut ikan, itu aja kan? Nah, kita mau tahu sedikit apa sih yang terjadi. Kalau kita baca Yunus 1, itu Tuhan memberikan perintah kepada Yunus, disuruh pergi ke Niniwe. Karena Tuhan berkata, sebentar, ayat 2, "Pergilah ke Niniwe, kota yang besar." Ya, Niniwe itu besar, serukan peringatan kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi Niniwe itu jahat, evil. Dari evaluasi Tuhan, Niniwe itu evil, jahat. Meskipun itu kota gede, tetapi evil. Dan kalau misalnya dilihat, emang kenapa Niniwe itu evil? Mungkin bagi Yunus juga memang betul evaluasi Tuhan. Niniwe itu evil. Karena Niniwe itu adalah kota, nantinya menjadi ibu kotanya Asyur. Dan Asyur itu nantinya, kalau kita baca dua raja-raja, itulah yang akan kemudian sering berperang terhadap Israel. Jadi Israel waktu itu udah pecah jadi dua, kerajaan Israel Utara. Itu yang sering diserang, kemudian mereka takluk gitu ya. Kemudian Asyur akan minta jatah preman, minta upeti, jadi harus selalu dikasih. Kalau bisa memberontak nanti diperangi lagi, sampai nanti akhirnya Israel dihancurkan. Semuanya diangkut gitu ya, ke Asyur. Jadi Asyur itu negara besar kayak bully gitu, dan itu menjadi ancaman yang besar bagi orang Israel. Sederhananya ini musuh. Ya, dan musuh ini bukan musuh yang main-main. Kalau mereka udah berperang, supaya memberikan peringatan, mereka itu perangnya itu sadis gitu. Jadi nggak baik. Jadi memang evaluasi Tuhan itu benar. Niniwe evil.
Cuman masalahnya Yunus begitu tahu, dia kabur. Tadinya kan harusnya ke timur. Timur di mana ya? Anggap aja di sini ya, timur gitu. Tetapi kemudian dia pindah, dia melarikan diri berbalik gitu. Sejauh mungkin dari Tuhan. Kan kita sudah tahu setelah itu, mau dia lari sejauh mungkin kemanapun, ketangkap juga. Makanya dia kan kemudian disuruh, ya lemparkanlah saya ke laut gitu. Akhirnya dilempar sampai ke laut, datanglah ikan gede, ditelan gitu ya. Kemudian dimuntahin, pasti bau gitu ya. Dimuntahin ke pantai. Oke, itu cerita di awalnya. Kemudian setelah itu kalau kita lihat di Yunus 3, Tuhan ngomong lagi, pergi. Nah sekarang ya sudah saya pergi gitu. Mau lari juga nggak bisa kan, pergi. Sampai kemudian Yunus akhirnya khotbah. Kasih tahu, kalau kalian tidak bertobat, matilah kalian semua. Kira-kira seperti itu. Amazingly gitu, bahasa kita sekarang, Niniwe bertobat. Niniwe bertobat, kemudian Tuhan menyesal, bahasa yang dipakai. Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, nggak jadi dihukum. Nah, itulah konteks dari pasal 4 ini. Baru kita masuk ke pasal 4, dan kalau kita mau lihat isi hati dari Yunus, kita lihat dari ayat 1. Ayat 1 bahasa Indonesianya ngomongnya begini, tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Cuma dalam bahasa Ibraninya itu lucu. Ya. Bahasa Ibraninya kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Inggris gitu, it is evil to Jonah, a great evil. It is evil, berarti di mata Yunus, apa yang dilakukan oleh Tuhan jahat. Bahkan sangat jahat. Itu harafiahnya. Lucu ya. Jadi tadi Niniwe dievaluasi oleh Tuhan jahat. Kebaikan Tuhan kepada Niniwe dievaluasi oleh Yunus sangat jahat. Kenapa? Karena menurut Yunus harusnya mati, binasa, bukannya dikasih belas kasihan Tuhan. Harusnya mati, ini namanya musuh gitu, mendingan mati dari sekarang. Karena memang setelah itu, setelah zaman Yunus, setelah berganti beberapa raja, akhirnya Asyur benar-benar menyerang Israel. Mungkin setelah itu mereka kembali jadi jahat. Ya. Jadi Yunus mungkin mikirnya sederhana, ya ini penjahat ya wong mendingan dihancurin. Kok Tuhan bermurah hati kepada penjahat ini? Dari evaluasi Yunus, Tuhan berarti evil, very evil, atau greatly evil, sangat jahat. Makanya dia bilang, Tuhan saya tahu, Tuhan itu seperti ini, saya ngerti doktrinnya, saya juga belajar, tapi saya nggak bisa terima, saya nggak setuju. Jadi apa yang menjadi masalah di sini? Kalau yang dilihat kira-kira sederhananya, yang menjadi masalah di sini adalah perasaan Yunus itu lebih utama dibandingkan perasaan Tuhan bagi Yunus. Perasaan Yunus itu lebih utama dibandingkan perasaan Tuhan. Yunus tahu nggak doktrinnya? Tahu. Yunus tahu nggak karakternya Tuhan? Tahu. Yunus tahu nggak hatinya Tuhan? Tahu. Tetapi Yunus tidak bisa terima. Yunus tidak bisa terima. Maka bagi Yunus jahat. Tuhan jahat. Mendingan Tuhan hukum. Kenapa Tuhan kasih mereka kebaikan? Kasih mereka second chance. Makanya dia bilang, lebih baik mati. Jadi menurut evaluasi Yunus, lebih baik mati. Yang dilakukan Tuhan jahat. Yang lebih baik, ya udah saya nggak bisa ganti apa yang Tuhan mau, mendingan saya mati. Dan lucunya kalau misalnya kita lihat di ayat 4, itu juga yang ditanya oleh Tuhan. Bahasa, kalau mau harafiahnya juga mirip, Tuhan juga ngomong, apakah baik bagimu untuk marah? Patutkah engkau marah? Apakah baik bagimu untuk marah? Jadi Yunus mengevaluasi Tuhan jahat, kemudian Yunus memutuskan apa yang dia lakukan lebih baik. Mati atau marah lebih baik.
Oke, perasaan Yunus lebih utama dibandingkan perasaan Tuhan. Dan kalau dipikir-pikir, zaman sekarang ini perasaan itu sangat menentukan apa yang kita lakukan. Betul ya? Perasaan kita sangat menentukan apa yang mau kita lakukan. Saya mau nyapa dia atau enggak? Saya mau tegur dia atau enggak? Saya mau terima dia atau enggak? Saya mau kerja sama dia atau enggak? Saya mau pelayanan di sini atau enggak? Saya mau berteman sama dia atau enggak? Kalau saya enggak suka, saya enggak mau. Mau dikasih doktrin apapun di kelas sistematika, gitu ya, saya enggak mau. Mau dikasih peringatan apapun, mau baca apapun kata Alkitab mengenai Tuhan mengasihi, kalau saya nggak suka, saya nggak mau. Kalau dipaksa, Tuhan jahat. Kenapa? Karena beda sama yang saya rasakan. Mungkin ada yang bilang, kan kita tidak bisa menipu perasaan. Betul ya? Kita tidak bisa menipu perasaan kita. Betul, kita tidak bisa menipu perasaan kita. Tetapi kita bisa mendidik perasaan kita. Kalau misalnya dia tanya, kan perasaan tidak bisa dimanipulasi. Betul, tetapi perasaan juga bisa ditransformasi. Kalau misalnya kita pikirkan ya, zaman dulu sebelumnya kita senang dengan dosa, gak suka dengan gereja, ibadah, Alkitab, dan sebagainya. Sejak diubah oleh Tuhan, kita mulai belajar benci dosa, tidak suka dengan dosa. Mulai belajar mencintai kebenaran dan firman. Itu kan nggak cuma di otak gitu. Itu kan perasaan juga. Saya belajar nggak suka dengan dosa, saya belajar suka dengan kebenaran. Itu berarti ketika kita percaya dan bertobat dan mau diubah Tuhan, nggak cuman otak kita yang diubah. Hati kita termasuk perasaan kita. Jadi itu hal yang perlu dipikirkan. Kadang-kadang kita merasa perasaan lebih utama dibanding yang lainnya. Perasaan saya lebih utama dibandingkan perasaan Tuhan. Mungkin sebagian kita ada di pelayanan, mungkin belum semuanya di pelayanan, sebagian sudah pernah praktek dan sebagainya. Kadang-kadang kalau misalnya dengar mereka yang ada di pelayanan, itu pelayanan tuh terkesan seperti medan perang. Toksik lah, berantem lah, dikritik lah, kemudian diomongin lah, difitnah lah. Apalagi? Ada yang mau sharing? Diapain lagi? Dikutuk, saya belum tahu apakah ada yang dikutuk atau enggak ya. Tapi itu kadang-kadang kalau misalnya dengar kita yang pelayanan tuh merasa berat sekali situasinya, nggak enak gitu ya. Tidak kondusif, ini semuanya saling berantem. Aduh, nggak enak di sini. Tuhan, kenapa di sini? Salah kali Tuhan. Maka yang muncul adalah perasaan sebisa mungkin cepat-cepat selesai. Karena saya nggak tahan. Kita mungkin nggak bilang lebih baik mati daripada saya di sini. Mungkin kita bilangnya lebih baik saya pindah daripada saya di sini. Ya, sekali lagi perasaan kita seringkali kita anggap lebih utama dibandingkan perasaan Tuhan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat kisah ini nggak selesai di situ. Kalau misalnya selesai di situ dan Tuhan ngambek, bayangkan gitu ya. Misalnya Yunus bilang, Tuhan jahat gitu ya, Tuhannya tersinggung gitu. Kamu bilang apa? Tuhan jahat. Oke, kalau gitu saya nggak mau sama kamu. Iya, saya juga nggak mau sama kamu. Emang kamu doang yang jadi nabi di sini. Saya punya banyak nabi lain. Terserah Tuhan, mendingan saya mati. Selesai gitu. Cilaka kita kalau Tuhan seperti itu. Kalau kita lihat di sini, itu Tuhan masih sayang loh sama Yunus. Meskipun Yunusnya kurang ajar, padahal udah diselamatin beberapa kali kan. Masuk ke perut ikan, dimuntahin, masih utuh gitu, nggak terpotong-potong. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, yang dilakukan adalah Tuhan kasih ilustrasi atau Tuhan kasih contoh dalam hidup Yunus. Kan Yunus nunggu nih, kalau kita baca ini juga kita sering dengar ya, Yunus nunggu,
Kemudian atas penentuan Tuhan tumbuh pohon jarak. Itu kemudian pohonnya itu melampaui kepala Yunus, jadi tempat berteduh. Wih, adem. Ya, dulu belum ada AC, jadi ini lumayan lah, adem. Jadi dia tadinya marah, mulai lepas dari kemarahannya. Bahkan dikatakan Yunus senang bersukacita karena pohon jarak ini. Habis itu, besoknya kering gara-gara ulat. Ya, kering gara-gara ulat sehingga layu, maka begitu ada matahari panasnya minta ampun. Gara-gara itu Yunusnya marah lagi, mendingan saya mati aja. Ya, marah lagi. Ya kadang-kadang Tuhan suka pakai seperti itu ya. Saya nggak tahu, mungkin kalian ketika baru pelayanan gitu, kemudian menemukan calon pujaan hati, seneng gitu ya, semakin semangat pelayanan, di WA-in terus, semangat ya, jangan lupa makan ya, jangan lupa tidur ya, jangan lupa belajar ya, gitu dan sebagainya. Waktu kita khotbah dipuji-puji sama majelis, dipuji-puji hamba Tuhan, sering kita waktu ngomong itu jemaat bisa curhat dan sebagainya, kemudian makin banyak yang datang, seneng kita. Tiba-tiba Tuhan kirim ulat. Di ghosting sama calon pujaan hati. Kita WA nggak dibalas-balas gitu, tiba-tiba datang undangan pernikahan. Kasihan ya. Kemudian waktu kita sudah khotbah, mulai dikritik majelis. Kok kurang ini ya khotbahnya? Mulai kita dimarahin hamba Tuhan. Kenapa nggak bagus pelayanannya? Mulai dipertanyakan sama jemaat. Kamu kok pakai bajunya begini, nggak bagus dan sebagainya. Kita marah lagi kan? Kadang-kadang. Kenapa Tuhan? Harusnya kan seperti tadi. Nah kadang-kadang Tuhan bisa pakai itu tujuannya untuk ngajar. Ya saya nggak tahu ulat di dalam hidup kita itu apa. Tapi bagi Yunus itu dipakai untuk ngajar kepada Yunus. Sekali lagi waktu kita lihat, dia ngomong kan di ayat 8 yang terakhir, lebih baik menurut evaluasi Yunus, lebih baik aku mati daripada hidup kepanasan di tempat ini, bikin sebel. Ditanya lagi sama Tuhan, apakah baik bagi engkau marah? Patutkah engkau marah? Ayat 9. Dia jawab lagi sama, ya lebih baik aku mati. Lebih baik aku marah sampai mati, itu lebih baik daripada melihat Niniwe bertobat. Nah, tetapi kemudian Tuhan kasih nasihat. Inilah cara Tuhan untuk membentuk Yunus. Kalau Tuhan ngambek, ya selesai dia. Gak dibentuk apa-apa. Tapi Tuhan nggak cuma sayang Niniwe, Tuhan juga sayang sama Yunus. Makanya Tuhan pakai cara yang lembut sebenarnya untuk mendidik. Tuhan ini panjang sabar nih kepada Yunus. Nah, Yunus dari tadi marah-marah mulu. Tuhan panjang sabar nih. Tuhan habis kasih tahu semua ini baru Tuhan kasih tahu. Kamu sama pohon itu aja yang kecil kamu sayang. Apalagi saya. Maka bahasa yang dipakai itu, bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, beserta ternak yang banyak. Intinya bagaimana aku nggak sayang, ini lebih besar. Mereka memang nggak tahu kiri kanan, maksudnya tuh moralnya tuh nggak jelas dan sebagainya. Tapi bagaimana aku nggak sayang, ini lebih banyak orangnya. Intinya itu. Jadi apa yang mau diajarkan oleh Tuhan, kan tadi kan ya, pertama masalahnya adalah perasaan Yunus itu lebih utama daripada perasaan Tuhan. Atau kalau misalnya kita mau ganti, perasaan kita itu lebih utama dibanding perasaan Tuhan. Tetapi yang mau diajarkan oleh Tuhan adalah, kamu harus belajar, tidak hanya tahu tetapi menerima, menghidupi isi hati Tuhan atau perasaan Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan di sini. Bagaimana aku tidak mengasihani? Mungkin kita tanya, kenapa Tuhan taruh saya pelayanan di sini? Semuanya itu toksik. Kadang-kadang jawaban Tuhan sederhana. Karena aku sayang sama mereka. Saya nggak suka sama mereka. Jangan sampai Tuhan ngomong, ingat loh, dulu kamu juga kayak mereka. Tapi aku juga sayang ke kamu. Jadi sekarang kamu layanilah mereka, kenapa? Karena aku sayang kepada mereka.
Beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol sama satu alumni, ngobrol-ngobrol soal pelayanan, itu dia sudah cukup lama pelayanan. Kemudian saya iseng tanya, pernah itu nggak breakdown nggak? Dia bilang, pernah, gitu ya, pernah breakdown, pernah nangis nggak? Pernah mau mundur, pernah, gitu ya, udah nggak tahan setelah berapa tahun gitu, pengennya mundur, nangis-nangis dan sebagainya. Terus saya tanya, kok masih bertahan? Terus dia jawab gini, karena sekarang saya sudah sayang sama jemaat. Dan menurut saya itu kuncinya. Kalau kita tidak sayang sama jemaat, maka kita pelayanannya itu akan terpaksa seperti dituntut. Dan yang kita harapkan adalah cepat-cepat keluar. Karena evaluasinya berdasarkan perasaan saya. Tapi kalau kita belajar mengasihi, punya belas kasihan, seperti Tuhan, maka itu akan membuat kita dipakai Tuhan di sana. Lebih lama lagi. Dan kita bersedia, kita lebih mau dibentuk Tuhan. Karena apa? Supaya dipakai untuk mengasihi mereka. Jadi yang utama sekali lagi, bukan perasaan atau hati kita. Yang harus terjadi adalah kita belajar dibentuk sehingga memiliki perasaan atau hati Tuhan.